sarapan pagi, lontok ketupat. Salam hormat saya ucapkan para hadirin yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai materi ini, seperti kata pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Jadi saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Nugrah Reza Pangestu. Saya mahasiswa Stisipol Tanjung Pinang. Prodi saya Administrasi Publik. Jadi pada kesempatan ini saya akan membawakan materi yang berjudul Seseorang yang Pemalu. Malu adalah suatu sikap tidak percaya akan dirinya sendiri. Rasa malu ini terjadi pada seseorang yang tidak percaya dengan kemampuannya, yang tidak yakin dengan kemampuannya. Nah, dengan rasa malu ini akan membuat seseorang menjadi susah untuk berkomunikasi kepada orang lain. Dia akan enggan berkomunikasi pada orang lain. Dia itu selalu merasa kikuk gitu, merasa kaku terhadap orang lain gitu kan. Jadi dia sulit gitu untuk berkomunikasi kepada orang lain. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya kayak misalkan ada seseorang gitu ya, jalan ke Bandung misalkan, ke Bandung. Tetapi dia baru pertama kali ke Bandung gitu kan. Jadi dia belum tahu jalan-jalan Bandung gitu. Tapi ya memang dia mungkin udah tahu tempat-tempat wisatanya, tapi dia tidak tahu jalannya gitu kan. Lalu di pertengahan jalan dia tersesat gitu. Tetapi karena dia ini seseorang yang pemalu, maka dia tuh enggan gitu berkomunikasi pada orang, dia enggan untuk bertanya kepada orang lain. Sehingga apa? Sehingga orang tersebut akan lama sampai kepada tujuannya. Nah, itulah yang merugikan seseorang yang pemalu. Jadi kita tuh ya udah nggak usah malu, kita santai aja gitu kan. Supaya apa? Supaya kita tuh ya gampang berbaur sama orang, kita gampang berkomunikasi kepada orang gitu. Nah, tetapi malu ini tidak selalu bernilai negatif. Bisa saja bernilai positif. Contohnya seperti apa? Contohnya itu seperti kayak kita itu malu berbuat jahat, malu ketika kita melanggar aturan, malu ketika kita ya pokoknya kita malu lah ketika kita tuh berbuat jahat gitu kan. Nah, jadi apa sih ciri-ciri dari seseorang yang pemalu itu? Jadi yang pertama itu yang saya jelaskan tadi, dia sulit untuk berkomunikasi kepada orang lain. Orang pemalu ini pasti sangat sulit untuk berkomunikasi kepada orang lain. Lalu yang kedua apa? Yang kedua itu orang yang pemalu ini suka menyendiri. Yang ketiga itu dia itu panik ketika dia beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Jadi orang yang pemalu ini akan sulit gitu untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Dia selalu sendiri gitu, kayak nggak nyambung sama orang lain. Itulah merupakan ciri-ciri orang pemalu. Lalu yang berikutnya, orang yang pemalu itu memiliki ciri-ciri kalau berkomunikasi gitu kan, dia selalu pandangannya ke bawah seperti ini. Nah, dia itu enggan untuk berbicara, menatap mata lawan bicaranya. Dia akan merasakan apa ya, tidak pede dalam dirinya gitu. Nah, lalu tuh ciri-ciri yang berikutnya, dia itu suka mengkritik dirinya sendiri gitu. Jadi dia kayak setelah berkomunikasi itu kan, aku ada salah bicara nggak ya, aku ada ini nggak ya, sehingga dia apa? Sehingga dia itu sulit gitu untuk berkomunikasi pada orang. Dia takut pada dirinya sendiri, dia tuh nggak pede gitu, nggak yakin dengan kemampuannya gitu. Nah, jadi itulah ciri-cirinya. Lalu ada juga bagaimana cara kita mengatasi supaya kita itu jadi nggak seseorang yang pemalu. Jadi yang pertama itu solusinya adalah ya kita itu harus percaya diri gitu. Kita tuh harus percaya diri kalau kita tuh mampu gitu, kalau kita tuh yakin gitu kan. Lalu yang kedua itu kita tuh ya pandai bergaul sama orang lain, kita bisa berkomunikasi pada orang lain, santai aja, tenang aja gitu. Lalu yang ketiga, kita tuh bersikap tenang, santai, relax. Jadi kita tuh ya pede aja gitu kan ngomong sama orang lain, nggak perlu rasa cemas, takut atau apa gitu kan. Lalu yang keempat, ya kita tuh jangan selalu mengkritik diri kita tuh sendiri, itu jangan. Itu yang membuat kita tuh menjadi susah untuk berkomunikasi pada orang lain gitu. Nah, ya udah kita tuh udah santai aja, nggak usah selalu mikirin kesalahan kita seperti apa kayak gitu. Terus kita tuh yang selanjutnya kita tuh harus pandai mencari teman-teman yang suportif. Jadi teman-teman yang support kita gitu, yang menguatkan kita, jangan yang
teman-teman yang menjatuhkan kita gitu loh, seperti itu. Nah, itulah solusi-solusi dari untuk seseorang yang pemalu. Lalu apa sih kesimpulannya? Nah, kesimpulannya itu kita itu pasti setiap orang itu mempunyai rasa keberanian dalam dirinya kan. Dan ya ada juga sih memang ada orang yang bener-bener ya dia nggak malu, dia gimana ya, susah juga ya. Tapi bisa, pasti bisa. Dulu saya juga orangnya yang pemalu memang. Saya tuh orangnya gimana ya, malu gitu mau berbicara kepada orang lain tuh kayak nggak pede gitu kan. Tapi seiring berjalan waktu saya belajar, saya mencoba gitu supaya saya tuh lebih percaya diri, lebih berani gitu kan terhadap orang lain gitu, berkomunikasi kepada orang lain. Lalu akhirnya ya saya bisa gitu. Saya bisa berkomunikasi baik sama orang lain. Ternyata apa yang saya pikirkan selama ini bahwasannya kalau saya tuh nggak bisa ini, nggak bisa itu, ternyata nggak juga. Itu bisa, hanya saja itu mindset dari kita aja gitu. Malu itu bisa dilawan. Bisa dilawan malu itu. Jadi jangan mau dikalahkan dengan rasa takut terhadap diri sendiri. Udah yakin aja gitu kan. Nah, jadi sebelum saya menutup ini, saya akan memberikan mungkin sedikit motivasi untuk penonton sekalian ya. Jadi kita tuh teruslah menggali keahlianmu agar kamu tuh pede. Jangan kamu malu, santai saja, tenang saja, teruslah mencoba dirinya agar menjadi percaya diri terus. Oke? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.